Ya, terima kasih kepada Bapak Ardi Widiansyah yang sudah memaparkan materi tentang etika digital. Ya ampun, itu tadi saya tergiur sekali dengan foto-foto makanannya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan Bapak Ardi Widiansyah pada sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak. Nanti jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut untuk sesi tanya jawab nanti. Terima kasih Bapak Widi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, sebelum lanjut ke pembicara yang kedua, saya mengingatkan untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, narasumber yang dituju, dan isi pertanyaannya. Ya, tolong kami harapkan menggunakan media chat di Zoom ini untuk keperluan diskusi atau maksudnya menyampaikan pertanyaan, tidak untuk menyampaikan atau memposting spam ya. Tolong kita mulai belajar bijaksana dalam menggunakan media digital kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, kita lanjut ke pemateri kita yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Muhaimin SIPMA. Beliau adalah CEO dari Next Up ID. Dan tema yang akan beliau sampaikan pada hari ini yaitu terkait dengan budaya digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Muhaimin. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Anggia. Iya, baik Bapak. Gimana Saya Mbak, suaranya terdengar jelas nggak Mbak? jelas sekali Bapak. Baik Baik, Mbak. ya. Saya beri waktu Bapak untuk menyampaikan materi pada hari ini dalam waktu 20 menit ke depan dan izinkan saya untuk mengingatkan pada 5 menit terakhir. Terima kasih. Selamat. Baik Mbak Anggia, terima kasih waktunya Mbak Anggia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah yang kami hormati Dirjen Aptika Bapak Samuel Pangarpan, kemudian narasumber sesi pertama Mas Ardi Widiansah Esos, kemudian Bapak Ibu Aulia Fitri, kemudian Bapak Dr. Harjoni Esos MSI, kemudian Key Opinion Leader kita Kak Erisa, dan tak lupa juga Mbak Moderator Mbak Anggia Paramita. Terima kasih dan sangat berbahagia pada pagi hari ini bisa ketemu lagi khususnya di masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Muhaimin, pendidikan terakhir pasca sarjana IC Paramadina, kemudian aktivitas sehari-hari sebagai CEO Next Up Collegia Indonesia. Ini bergerak dalam bidang pendampingan UMKM, mentoring dan coaching, bekerja sama beberapa BUMN dan perbankan. Selain itu ada pendamping sikap UMKM dan pendamping sertifikat BNSP dan praktisi beberapa usaha. Selamat pagi semuanya para peserta dan salam bahagia. Kita pagi hari ini kita akan karena kita masa pandemi, bagaimana kita tambah produktif di era digital dengan memulai hobi menjadi peluang. Sebelumnya akan saya kutip dari Socrates. Ini filsuf abad 400 sebelum Masehi. Cobalah dulu sebelum bercerita, pahamilah dulu sebelum menjawab, pikirlah dulu sebelum berkata, dengarlah dulu sebelum memberi penilaian, dan bekerjalah dulu sebelum berharap. Kemudian dari Bapak Menteri Kominfo, dalam pembukaan literasi digital melalui akselerasi transformasi digital ini siap menyambut peluang era teknologi digital dengan mendorong produktivitas dan kualitas kerja kita sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kita lihat bahwa dalam 60 menit, 60 detik, apa yang terjadi di internet kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam 1 menit. Ada beberapa orang, sekitar 1 orang membuka Facebook, dan kemudian 45 juta orang menonton video.
Dan jika digabungkan ada beberapa 3,8 juta orang melihat Google, kemudian ada beberapa 1 juta orang login, dan beberapa orang kita mengunjungi Instagram ada sekitar 347,22, kemudian melihat YouTube 4,05 juta, dan yang posting posting baru di Instagram hampir 46.200. Nah, kita melihat begitu padatnya aktivitas kita untuk hari ini. Eh, Apalagi di masa pandemi banyak orang di rumah, ini sangat efektif dan sangat kita, apalagi tiap hari hampir rata-rata menurut survei orang menggunakan internet ini hampir 8 jam lebih, dan media sosial hampir 3 jam, hampir 4 jam, hampir 4 jam. Kemudian inilah fenomena bagaimana potensi yang sangat luar biasa. Apalagi tadi narasumber Mas Ardi sudah menyebutkan bahwa pengguna internet hampir 200 juta. Bahkan sekarang awal 2021 ini sudah 200, hampir 230 juta, naik hampir 20%, sekitar, luar biasa lah kenaikannya, apalagi waktu pandemi ini. Nah, kemudian ketika kita banyak era disrupsi, marilah kita berpikir, kita mulai dengan TOS. TOS ini, kalau dulu orang SWOT, kita mulai dengan beberapa hal, bagaimana kita ngomong TOS ini, threat ini sebuah ancaman, opportunity, dan peluang, kemudian weakness, kelemahan, strength, kekuatan. Nah, hal ini ketika 1-2, ancaman dan peluang ini di luar kendali kita. Apalagi di masa pandemi, kita harus beberapa memanfaatkan dari beberapa ancaman ini menjadi peluang yang sangat luar biasa. Karena kita banyak memegang gadget, bermain internet, dan lain-lain. Nah, kita harus anggap beberapa perkembangan, kemudian distraksi di beberapa teknologi dan lain-lain, kita fasenya kita harus merubah ancaman-ancaman tersebut menjadi peluang. Kalau yang 1 dan 2 ini di luar kontrol kita, dan yang 3 ke 4, weakness dan strength ini di bawah kendali kita, kita bisa meningkatkan kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita bisa juga memakai kekuatan kita untuk menarik peluang-peluang yang ada. Nah, ini sangat luar biasa sekali bagaimana kita memanfaatkan kekuatan kita, dan kita harus eh, serta meningkatkan dan memahami kelemahannya kita apa. Menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa. Kemudian ada beberapa mindset ketika di Carol Dweck ini menyebutkan ada fixed mindset and growth mindset. Nah, ketika orang fixed mindset ini beranggapan bahwa apa yang sudah ada tidak bisa dirubah karena sudah terbiasa dengan pola pengajaran yang lama, kemudian kita tidak bisa belajar, kita udah tua dan gaptek. Nah, mereka selalu beralasan tidak mau berkembang. Kemudian ketika growth mindset, ini orang dengan pemikiran ini sadar kalau kualitas seorang itu harus kayak skill intelektual dapat lewat usaha. Mereka tidak takut gagal, bahkan mereka kalau gagal, mereka akan justru mendapatkan pelajaran baru dan dipakai untuk mengembangkan diri mereka, menghargai kerja keras, dan mereka akan selalu akan selalu resilient, adaptasi di kondisi apapun. Nah, makanya ketika kita kondisi hal seperti ini, kita bisa beberapa hal dengan kemajuan teknologi hari ini, informasi harapan untuk mengubah bisa kita perilaku yang sifatnya konsumtif menjadi produktif, lebih terbentang luas. Karena Bapak Ibu punya perilaku yang beberapa kebiasaan yang konsumtif ini bisa diubah untuk menjadi lebih produktif yang luas. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk menekuni hobi kita, kemudian tambah terus pengetahuan kita, belajar langsung dari orang yang sudah ahli atau sukses, kemudian tawarkan karya kita. Kemudian ketika contohnya beberapa kita hobi menulis, scriptwriter, editor, kita bisa memanfaatkan dari
kemampuan kita, hobi kita, dengan kita menjualnya beberapa kata, dengan beberapa 100 kata, dipatok pada beberapa hal, dengan ini, lah kita bisa memanfaatkan tentang kemampuan kita atau hobi kita tentang script writer dan editor. Kemudian hobi memasak, kita bisa membuka catering nasi kotak, usaha makanan, dan gerobak buka warung makanan dan jual kue. Kita bisa memanfaatkan hobi kita, bagaimana kita peluang memasak ini luar biasa, apalagi di kita masa pandemi orang-orang banyak di rumah, kita bisa mendaftarkan kita untuk hari ini memulai usaha pun kita bisa dengan online, bisa daftar di beberapa aplikasi, bisa GoFood, kemudian ada ShopeeFood, atau kemudian kalau ShopeeFood kalau di beberapa ini udah banyak juga, kemudian bisa di GoFood dan lain-lain. Nah, ini bisa didaftarkan dengan modal di dapur kita. Kita bisa memaksimalkan hobi kita tentang memperkenalkan masakan-masakan tradisional, kemudian memperkenalkan beberapa hal dengan digital kita. Kemudian hobi fotografi, videografi. Nah, kita bisa menjual jepretan kita di beberapa di marketplace atau micro stock, Adobe Stock dan lain-lain. Nah, kita bisa juga membuat YouTuber dengan video kita yang bagus, hasil video. Apalagi di Kabupaten Aceh ini sangat luar biasa pemandangannya, dari beberapa pantai, ada air terjun, belang kolam, kemudian pantai Pulau Rubek, dan beberapa pemandian, ada cagar budaya ya, rumahnya Cut Melty, ada beberapa hal. Nah, ini sebenarnya potensi pantai yang indah sangat sekali ini bisa dibikin dengan beberapa fotografi dan videografi. Tadi beberapa narasumber, Mas Ardi juga banyak menjelaskan bagaimana kekuatan foto ini bisa menjelaskan beberapa hal di wilayah kita dan potensi yang ada di daerah. Nah, dengan kita foto ini, kita bisa menjadi YouTuber dan yang potensial mengembangkan wilayah-wilayah tersebut, apalagi khususnya untuk wilayah Aceh Utara. Karena saya baca beberapa di literasi, ada banyak wisata pantainya yang sangat indah, ada waduk, ada air terjun yang sangat indah sekali. Kemudian ada desain grafis. Kita bisa menjadi influencer atau bekerja lepas di bidang desain. Karena apalagi desain grafis ini menjadi salah satu kebutuhan ketika kita mau menjual, memasarkan produk kita atau berapa. Desain ini bisa salah satu hobi yang jadi banyak bisa menghasilkan. Kemudian kita bermain game, bisa juga bermain game ini bisa mengikuti kompetisi e-sport diselenggarakan di daerah, bahkan tingkat nasional juga rutin digelar, dan hadiahnya juga lumayan gede juga. Kemudian ada bercocok tanam, mungkin jual tanaman hias, membuat tulisan tentang tanaman hias, atau jual keperluan tanaman hias, dan membuka kursus menanam tanaman hias. Nah, apalagi kita juga punya hobi belanja. Hobi belanja bisa membuka jasa titip, menjadi influencer untuk beberapa produk, atau menulis review di fashion. Karena banyak key opinion leader kita banyak di fashion, kemudian ada di banyak beberapa influencer di fashion dan lain-lain. Kemudian ketika hobi makan, kita bisa membuat review makanan yang dicoba. Kita membuat jasa titip makanan. Tadi udah banyak dicontohkan tentang bagaimana teknik memoto, foto yang dari yang biasa dengan pencahayaan dan luar biasa. Ini kan sangat menarik ketika beberapa orang melihat foto tersebut sangat tertarik dengan internet. Bisa membuka jasa titip makanan yang unik dan lain-lain. Kemudian hobi jalan-jalan. Ya, karena kita udah sebutkan beberapa hal ketika kita banyak wisata yang lain, kita bisa dikenalkan beberapa paket, katakanlah kayak di Aceh ada beberapa, katakanlah dengan paket, ada penjemputan dari bandara sekian, atau all in penginapan dan paket mungkin 1 sampai 3 hari atau berapa hari. Nah, ini yang potensi sangat luar biasa ketika kita menjadi hobi jalan-jalan, bisa membuat blog
traveler atau membuka just tip dan menulis buku travel. Nah, ini sangat sangat luar biasa dan bisa dikerjakan semuanya dalam rumah dan gadget kita. Kita dengan handphone kita bisa mengerjakan bisnis kita, bisa pendidikan, bisa catatan, bisa hiburan. Dengan satu gawai kita bisa hmm, menggunakan menggunakan tentang di handphone kita dan bisa menghasilkan potensi keuntungan yang luar biasa. Bahkan internet kita bisa dijual di seluruh Indonesia. Ketika tadi mungkin offline, kita hanya radius mungkin 4 sampai 10 kilometer. Tapi sebaliknya ketika kita offline, kita bisa dijangkau untuk seluruh Indonesia bahkan internasional. Nah, kemudian bagaimana kita mendatangkan traffic? Ada beberapa traffic ketika mungkin tadi udah banyak disebutkan adalah di sini akan ada bagaimana mendatangkan kita ketika jualan. Kita ada organik dan ad. Ada yang organik itu yang sebenarnya nggak bayar dan ad itu yang membayar. Contoh ketika kita di media sosial, tadi banyak disebutkan beberapa hal. Ada kita di Facebook personal, kita bisa berjualan dengan kita posting, kemudian di marketplace SFB bisa, kemudian di Instagram, di YouTube dan WhatsApp. Karena WhatsApp ini sekarang orang salah satu cari informasi paling mudah di beberapa media sosial ini, WhatsApp, YouTube dan lain-lain. Nah, ini kita bisa dengan continue untuk posting beberapa hal. Nah, ini sifatnya yang kita gratis dan ada di media sosial dan hampir semuanya orang punya media sosial. Nah, karena kita melihat bahwa orang yang punya handphone sekarang hampir jumlahnya hampir 330 juta lebih, hampir 2 kalinya penduduk Indonesia. Nah, satu orang kan bisa punya lebih dari lebih dari satu. Kemudian kita ada beberapa yang berbayar. Nah, yang berbayar ini contohnya di Facebook Ads, Instagram. Kita bisa membayar sesuai dengan customer kita, menentukan customer segmen kita. Katakanlah kita mau untuk jualan di daerah Aceh Utara aja, atau Aceh, atau bahkan di kecamatan mana. Kita bisa segmented untuk wilayah tertentu. Bisa juga kita untuk jual katakanlah untuk ketika dari Aceh pengen memasarkan wisatanya, kita khusus orang Jakarta yang bisa melihat. Bisa dengan Facebook dan Instagram. Nah, ya ini berbayar sifatnya, tapi akan lebih mudah untuk promosi produk kita atau tentang wisata kita, bahwa yang dituju kita bisa ditentukan untuk wilayah mana aja. Nah, Mohon jadi maaf mereka lebih Bapak, baik Bu. Pak ya, saya mau mengingatkan kalau waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik Mbak Anggia. Terima kasih. Nah, kemudian ada tadi kita bisa menggunakan beberapa dengan Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, ini yang sangat banyak dipakai di beberapa orang. Walaupun tapi pagi hari ini kita spesifik pada sosial media. Walaupun banyak sebenarnya di Google Ads, kemudian YouTube Ads ini juga bisa. Nah, kalau di Google Ads itu bagaimana kita muncul di halaman pertama. Nah, kita juga bisa bagaimana jualan kita atau yang dipromosikan tempat wisata kita muncul di halaman pertama ketika cari wisata di Aceh Utara. Akan bagaimana kita muncul di halaman pertama. Kemudian bisa YouTube, bisa biar nah, kita bisa beberapa cara mungkin secara teknikal Bapak Ibu bisa melihat banyak di beberapa ini. Nah, selain itu ada beberapa cara mendapatkan uang dari internet tanpa website. Nah, ini bisa dengan mudah tanpa beberapa hal, bisa membuat email marketing, bisa jual beli website, menulis dan menerbitkan ebook, jual beli domain, kemudian tadi sudah sebutkan jadi YouTuber, jualan di Amazon, jualan stok foto dan video, daftar jadi freelancer di berbagai situs, kemudian melamar asisten virtual, jualan produk kerajinan tangan, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya potensi yang sangat luar biasa ketika pandemi. Bapak Ibu bisa memanfaatkan hobi tadi menjadi peluang dan bisa jadi menghasilkan uang. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinas syiratal mustaqim. Salam literasi digital Indonesia makin jangka digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhaimin SIPMA atas pemaparan materi luar biasa terkait dengan budaya digital ya. Bahwa di sini kita tidak lagi dulu saya tahunya itu SWOT ya, strength, Iya. weakness, opportunity, threat. Ini malah terbalik ya Pak. Justru Ya, ada sekarang kondisi sekarang ada beberapa Pak Hermawan, kemudian Pak Bi. Ini kita nganalisanya kita dibalik karena yang dua terbalik ya. tadi di luar kendali kita gitu maksudnya. Betul-betul. Jadi karena sekarang ini ada ancaman ya, ada situasi yang tidak menyenangkan, justru dari situasi yang tidak menyenangkan ada ancaman, justru ini bisa dilihat banyak peluang-peluang sebenarnya ya Pak ya. Betul sekali. Baik, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan nanti dengan Bapak Muhaimin di sesi tanya jawab. Bapak Muhaimin jangan kemana-mana. Terima kasih. Baik Mbak. Baik, Mbak. Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, saya ingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya, silahkan menulis pada kolom chat dengan format nama, nomor telepon, narasumber yang ingin ditanya, mohon maaf, maksud kami narasumber yang dituju dan dilanjutkan dengan isi pertanyaannya. Akan dipilih 10 penanya terpilih dan 4 diantaranya akan berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita dan 6 penanya terpilih akan kami umumkan pada sesi akhir acara. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta dimanapun Anda berada, terutama khususnya yang di Kabupaten Aceh, Kabupaten Aceh Utara maksud kami, jangan kemana-mana, tetap ikuti webinar kita karena masih ada 2 pembicara yang akan menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini dan kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Kominfo yang akan kita umumkan pada sesi akhir acara nanti. Ya. Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, webinar ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia, dan tema kita pada hari ini, yuk tambah produktif di era digital. Nah, kita sudah menyimak bersama 2 materi yang sudah disampaikan oleh 2 narasumber kita yang luar biasa tadi terkait dengan etika digital dan budaya digital. Kita lanjut pada pemaparan materi berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Aulia Fitri. Beliau adalah dosen Institut Agama Islam Al-Muslim, Institut Agama Islam Al-Muslim, dan selaku pendiri komunitas I Love Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Aulia Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi. Ya, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Ya, haba ya, benar nggak sih sapaan saya? Betul. Iya. Habagat. Oh, ya. Ya, Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan kecakapan digital ya pada hari ini. Dan waktu yang saya berikan kepada Bapak adalah 20 menit dan saya akan mengingatkan kembali nanti di 5 menit terakhir. Terima kasih Bapak, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggia Paramita atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya salam hormat saya kepada Bapak Samuel Abrijani selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo dan juga kepada narasumber tadi ada Mas Ardi Widiansyah ya yang pertama dan juga kepada Bapak Muhaimin dan satu lagi ada Bapak Joni ya yang di Aceh juga serta nggak lupa juga salam kepada call kita Mbak Erisa yang pagi ini kita masih berkumpul di sini bersama-sama untuk mengikuti webinar. Baik, dalam kesempatan kali ini saya juga akan sedikit berbagi mungkin lebih ke sharing digital etik ya. Kemarin saya juga udah mempersiapkan ini ada PowerPoint-nya. Nah, terkait pemanfaatan media sosial, mungkin sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa media sosial sudah menjadi kebutuhan saat ini ya di masyarakat kita khususnya para milenial yang pada umumnya setiap hari itu hampir tidak lepas dari media sosial ya. Nah, bagaimana sih konten positif yang
bisa viral. Nah, ini menarik. Ini mungkin Mbak bisa juga pengalaman ini karena salah satu influencer juga yang konten kreator gitu ya di Instagram sama di TikTok pastinya yang lebih aktif. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya Aulia Fitri. Mungkin dikira nama saya ibu-ibu ya, mbak gitu ya, padahal saya bapak-bapak, mas-mas gitu ya. Jadi sehari-hari saya sebagai dosen juga di kampus IAI Al Muslim Aceh, itu adanya di Biren, dan juga salah satu pendiri komunitas I Love Aceh. Ini komunitas digital yang hadirnya memang muncul dari Twitter gitu ya, muncul kelahiran komunitas ini di Twitter dan besarnya juga di Twitter. Sampai sekarang termasuk salah satu akun Twitter di Aceh yang alhamdulillah followernya sudah ada 100.000 follower yang tersebar di mana-mana. Baik, materi kita kali ini itu mungkin bicara lebih ke dasar. Apa sih konten? Dan ini pertanyaan yang paling mendasar yang semua orang mungkin sudah tahu jawabannya. Baik itu konten yang sering kita lihat sekarang itu ada di Instagram, di TikTok. Nah, semua itu betul, itu adalah sebuah konten. Cuma kalau kita lihat secara definisi, sebenarnya konten ini adalah kebutuhan konsumen, gitu ya, kebutuhan publik atau kebutuhan pengguna di media sosial yang intinya punya manfaat dan nilai. Nah, bagaimana kasusnya kalau ada konten-konten yang tidak ada manfaatnya? Nah, mungkin orang sering melihat ada hal-hal yang viral, tapi nggak ada manfaatnya, tapi viral gitu ya. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke si pengguna atau ke user yang ada di sosial media tersebut, baik itu Instagram, Twitter, segala macam. Boleh dia meng-skip ataupun dia unfollow, ataupun kalau memang konten itu mungkin tadi juga Mas Widi sempat menyebutkan mengandung unsur-unsur yang sara gitu ya, pelecehan segala macam, itu bisa di-report langsung. Nah, secara umum semua artikel, pemberitaan, media yang ada di blog, website itu juga termasuk dalam konten, di mana penggunaannya itu digunakan di website atau di blog gitu ya. Kemudian juga ada video yang mungkin orang sering upload di YouTube, kemudian juga di Instagram, kemudian juga di TikTok, itu juga merupakan konten. Nah, konten ini banyak jenisnya, termasuk infografis. Sekarang kita lihat bahwa teman-teman di media itu paling sering menggunakan infografis ketika ingin menceritakan sebuah kejadian yang mungkin tulisannya agak panjang tapi diringkas menjadi sebuah infografis. Kemudian juga ada animasi dalam bentuk video, ada juga dalam bentuk meme segala macam. Nah, dan satu lagi sekarang juga menjadi populer adalah podcast, gitu ya. Ini paling sering digunakan artis-artis juga saat ini yang disiarkan lewat YouTube ataupun juga podcast yang lewat Instagram itu juga sering live gitu ya. Ini juga hal yang menarik di mana banyak konten-konten lewat podcast itu bisa menginspirasi orang di luar konten yang dihadirkan oleh TV-TV yang ada saat ini di Indonesia gitu ya. Nah, ini ada yang menarik. Kalau tadi kita bicara soal konsumen adalah raja, kalau kita bicara soal konten, sebenarnya konten ini juga adalah raja sebenarnya. Kalau kita bagi konten kreator ataupun bagi kita yang suka update status gitu ya, baik di story, di apapun lah media sosial yang bisa kita update 1x24 jam, itu sebenarnya adalah rajanya konten itu di situ gitu. Kalau misalnya kita punya usaha, khususnya misal jualan, baik itu barang, produk atau jasa, tentu produk kita ini menjadi raja. Kenapa? Karena untuk kita kasih tahu ke publik itu kita harus mempublish, harus memposting gitu ya, harus memposting produk apa sih yang kita jual, kemudian jasa apa sih yang kita berikan untuk orang lain yang kita miliki, yang kita punya sekarang. Apalagi ini khususnya di masa-masa pandemi, kita tahu bahwa penjualan kayak seperti UMKM, kuliner segala macam itu pasti mungkin agak sedikit terhambat jika kita memang jualan secara offline. Tapi dengan adanya media sosial, kita bisa membuat konten-konten itu ada di Instagram kita, ada di TikTok kita, dan orang bisa memesan, ataupun kita bisa membuka lapak ya, atau di beberapa e-commerce untuk kita jual sebagai toko virtual kita. Nah, kemudian setelah kita membuat konten, baik itu produk atau apapun itu, baik konten tentang pribadi kita yang sesuka dengan hobi apa, mungkin make up segala macam, pasti kita butuh untuk mendistribusikan, atau bahasa lainnya adalah kita update. Kan nggak lucu ketika kita membuat sebuah konten, kita bikin sebuah
copywriternya udah bagus, tapi kita nggak publish. Ketika kita menjual, tapi barangnya nggak kita nampakkan, itu kan aneh, gitu ya. Seperti kita membuka toko, tapi tokonya nggak pernah kita buka, kita tutup, gitu kan. Tokonya udah ada, tapi kita nggak pernah menampilkan produknya. Nah, ketika produk itu kita distribusikan, kita upload, kita sebarkan. Nah, sebenarnya menjadi sebuah istilah dari si Luke ini adalah distribution is a King Kong, gitu ya. Lebih besar dari seorang raja dia untuk ya. King Kong itu kita tahu kan makhluk yang besar gitu ya, kekuatannya kuat. Nah, kekuatannya konten itu di situ ketika kita sudah melakukan distribusi, kemudian disebarkan oleh orang lain lagi, kemudian dikomentari, kemudian di like, banyak lah apa-apa yang ada di media sosial dibagikan, kemudian di copy lagi ke media sosial yang platformnya yang lain, dan akhirnya apa, ujung-ujungnya jadi viral, produk kita terkenal, informasi yang kita bagikan bisa ujung-ujungnya masuk lagi TV gitu ya. Biasanya orang kalau viral itu udah masuk TV, padahal enggak. Kalau viral itu dibagikan oleh orang lain dan itu punya manfaat, itu sudah viral gitu ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi, jenis konten berdasarkan manfaat. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa setiap konten yang kita buat itu pasti punya tujuan gitu ya. Kalau kita orang punya usaha, punya produk, punya UMKM atau apapun itu, biasanya konten yang kita sediakan itu lebih bersifat informasi. Apa aja sih sebenarnya yang baik usaha kita gitu ya. Baik bagaimana kita juga menginformasikan kepada pengguna atau konsumen cara order. Nah, sekarang itu banyak orang cara ordernya mungkin pakai sistem PO, pre-order gitu ya. Jadi orang bisa tahu bahwa produk ini tidak tersedia setiap saat, tapi bisa diorder. Jadi biasanya kualitasnya lebih segar gitu kalau makanan-makanan yang sifatnya segar basah gitu ya. Ataupun kue juga sering sekarang juga di pre-order. Nah, konten informasi ini bisa umum bentuk yang lain, baik kita bagi seorang konten kreator juga bisa. Oh, kita suka dengan hal-hal yang dengan make up gitu ya, bagaimana cara make up. Kemarin juga ada yang viral itu, salah satu pengantin make upnya sendiri gitu ya, nggak pakai mua gitu ya. Itu juga menjadi hal yang informatif, di mana orang bisa tahu bahwa oh, bisa ya tanpa harus berbayar mahal kayak gitu ya. Nah, kemudian juga ada konten yang edukatif. Ini konten-konten yang edukatif mungkin sebenarnya memang tidak hanya soal pendidikan, tapi juga tips dan trik yang bisa kita bagikan kepada orang-orang. Misalnya di TikTok ada tutorial gitu ya, ada tutorial bagaimana cara membuat kue, kemudian bagaimana cara memasak ini, macam-macam lah. Itu teknik-teknik apapun di situ. Misalnya kayak kita sering pakai gadget, tapi kita nggak tahu bahwa ada sebuah teknik di gadget itu untuk membuat HP kita lebih cepat, kemudian untuk men-setting internetnya lebih cepat gitu ya, kalau kita misalnya berada di daerah yang tercover dengan 4G. Nah, itu juga kontennya edukatif. Kemudian juga, nah kalau orang-orang yang suka jualan ini pasti mainnya ada pemasaran. Ini ada hal soft selling, ada juga hard selling, itu pasti dimainkan sama orang-orang yang suka misalnya jualan produk gitu ya. Nah, sekarang tadi juga seperti yang dijelaskan sama Pak Muhaimin, itu juga dulu ada sistemnya SWOT, sekarang dibalik jadi TWOS. Itu juga menarik karena kenapa, konten pemasaran di sini juga orang bisa mengebrand sebuah produknya gimana. Nah, biasanya ada sebuah pendapat di mana orang lebih banyak untuk menciptakan brand terdahulu, nama produknya dulu, habis itu baru di awareness-nya baru dapat gitu, trust-nya baru dapat. Biasanya orang ada juga yang kebalikan, bahwa orang lebih sering memesan dulu, 1, 2, 3 kali memesan, kemudian dia menjadi kenal dengan produknya. Tapi ada juga orang yang prinsipnya adalah mengenalkan produknya dulu, tapi belum masuk dalam konten untuk bagaimana sih rasa dari produk dia kalau itu bentuknya makanan gitu ya. Kalau jasa juga kayak gitu, bagaimana sih jasa dari si A, si B ketika dia menggunakan jasa-jasa untuk misalnya website, membuat website segala macam. Kemudian juga ada konten yang sifatnya interaksi. Nah, ini paling sering orang menggunakannya ini ketika kita menggunakan IG Stories ini ya. Ini paling sering di IG Story karena sifat interaksi di IG sama di Twitter itu juga, di Facebook satu lagi itu juga sangat efektif. Baik kita bisa buat kuis, kemudian kita bikin polling, misalnya kita lagi melakukan survei apa gitu terhadap objek A, kita buat surveinya di situ, terus kita bisa swipe up. Nah, kemungkinan besar kalau di IG swipe up dalam beberapa waktu terdekat itu akan dihilangkan gitu ya. Biasanya kita tahu bahwa akun yang bisa swipe up itu, yang bisa kita geserkan itu cuma harus memiliki follower 10.000 ke atas. Tapi ke depan nanti akan dihilangkan. Karena kenapa? Menurut informasi yang saya baca kemarin,
interaksi yang diciptakan dari swipe up ini tidak begitu berpengaruh bagi orang yang membuat konten atau klik gitu ya. Jadi interaksi engagementnya agak kurang. Jadi akan dikasihkan fitur langsung link gitu. Sekarang mungkin beberapa konten di IG Story itu sudah ada fiturnya link gitu kalau kita pilih. Nah, terus ada satu lagi nih juga yang menarik, konten-konten yang sifatnya review. Ini paling banyak nih kalau orang beli produk review gitu ya, endorser itu juga review, bisa pakai skincare inilah di review segala macam gitu ya. Kemarin juga sempat heboh dokter yang ditangkap segala macam gitu ya. Itu paling banyak review, termasuk makanan. Yang kita lihat juga di YouTube food blogger gitu ya. Itu paling sering mereview makanan-makanan yang ada di daerah dimanapun ketika dia didatangi. Itu juga hal-hal yang menurut orang itu punya segmen tersendiri untuk melihat makanan, makanan ini enak gitu ya. Walaupun sebenarnya makanan enak itu objektif di lidah masing-masing orang, tapi orang ada keinginan untuk mencoba ketika direkomendasi oleh seseorang. Begitu pula ketika kita melihat produk A gitu, biasanya kita akan melakukan googling gitu ya, membuka Google, kita cari nama produknya, kita cari nama makanannya gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih konten viral itu sendiri? Nah, kalau kita ibaratkan di offline, di luring gitu, konten viral itu sebenarnya sangat sederhana. Sama seperti kita duduk di warung kopi, di kafe gitu ya, atau ibu-ibu gitu ya, di komplek, di desa-desa, di kampung-kampung, duduk-duduk di balai kalau di Aceh gitu, terus membicarakan sesuatu gitu kan. Jangan membicarakan orang lain, mungkin itu jadi gibah gitu ya. Tapi kita tahu bahwa konten di internet paling banyak infotainment itu gibah sebenarnya gitu ya, menggosipkan orang lain segala macam bla bla bla. Jadi konteks viral itu sebenarnya ketika dibicarakan oleh dua orang gitu ya, terjadi sebuah interaksi, minimal terjadi interaksi dua orang, dan itu tersebar, dibagikan ke sosial media yang lain, kemudian di broadcast ke WA segala macam, akhirnya menjadi viral gitu. Kalau bahasa kita orang offline itu jadi heboh gitu ya, jadi mulut ke mulut gitu. Kalau pemasaran ini sangat bagus, barang diketahui dari mulut ke mulut itu biasanya rekomendasinya lebih tinggi sampai 80% dibanding orang mencari di website gitu. Nah, ini menjadi viral. Baik kita tahu bahwa kalau di Instagram itu ada story yang kita share untuk teman-teman terdekat, tidak bisa publik. Tapi buktinya sekarang apa? Yang kita share untuk teman terdekat aja hanya bisa dilihat beberapa orang, malah di-share lagi oleh teman kita itu keluar gitu, dan ujung-ujungnya jadi viral. Baik itu biasanya dibagikan itu soal rahasia mungkin ya, atau soal pertemanan, yang ujung-ujungnya ketika viral pertemanan itu udah jadi klarifikasi di media-media yang lain gitu. Itu sering terjadi apalagi di dunia artis gitu ya. Kemudian apa namanya? Nah, tip dan trik juga ini juga mungkin sekilas kita perlu memberitahukan bahwa semua hal-hal yang viral, walaupun kita membuat konten tidak berharap viral, tapi minimal kita punya 4 tips dan trik ini gitu ya. Pasti ketika kita memposting sesuatu, biasanya kalau kita memposting produk sifatnya makanan ataupun skincare, biasanya targetnya kita pasti jenis kelaminnya itu lebih banyak ke ibu-ibu cewek, atau jarang ke cowok, kecuali kalau skincare itu memang targetnya ke cowok. Tapi kalau misalnya produk makanan itu kan juga sifatnya umum, tapi paling banyak juga ibu-ibu gitu ya, atau mahasiswa, mahasiswi gitu yang ingin buat makanan ini, kreasinya bagaimana. Terus kita pasti memperhatikan usianya. Ketika kita ini follower saya usianya ini rata-rata tamatan SMA gitu kan, makanya kita akan membuat tutorial soal membahas soal-soal, apalagi kalau misalnya mau mengikuti ujian akhir nasional segala macam. Terus juga kita juga menargetkan hobi. Nah, ini biasanya target ini paling sering kita pakai ketika orang itu menargetkan hal-hal yang terkait dengan pemasaran ketika dia membuat iklan, atau biasanya kita pakai FB Ad atau Google AdWords segala macam. Nah, kedua itu ada ketertarikan. Biasanya orang sekarang tertarik apa? Berita. Kita lihat sekarang orang mengakses situs pemberitaan online itu sangat sedikit. Karena kenapa? Mereka lebih bacanya di Instagram atau di TikTok segala macam, di Twitter gitu ya. Nah, maka akhirnya muncullah sebuah infografis sehingga berita itu terangkum secara lebih sedikit dibanding dengan teks gitu ya. Kemudian juga ada beberapa berita yang disajikan dalam bentuk video. Gitu ya. Kita tahu media-media besar itu semuanya sudah beralih membuat video gitu ya, dan juga ada berita yang sifatnya foto. Jadi itu juga membuat orang untuk tertarik
Kalau saya lebih suka foto, kalau saya lebih suka video. Jadi hanya video 1 menit dia sudah tahu isi beritanya apa. Nah, ini yang ketiga menarik nih bagi pengguna blog, bagi orang-orang yang suka mencari rupiah di blog, ini juga pakai niche. Ini paling mereka ini paling sering. Nah, niche itu nggak hanya soal topik tertentu, tapi meme yang kita kenal sekarang, ada foto, ada video atau apapun dibikin meme, didubbing suaranya, gitu. Itu juga menjadi sebuah niche tersendiri di mana akun tersebut memang postingnya semua berkaitan dengan meme. Contoh di Instagram itu ada dagelan gitu ya. Itu memang sifatnya memang hampir 80% itu semua postingannya sifatnya meme. Meme yang sifatnya lucu gitu ya, hiburan gitu yang membuat orang tertawa gitu. Nah, infografis juga ini sering dipakai oleh teman-teman di media gitu ya. Juga sekarang juga sudah ada teman-teman membuat tutorial di Instagram juga membuat dalam infografis slide, jadi dia bisa geser ke kanan. Itu juga sangat menarik karena makin lama orang berlama-lama di akun kita itu membuat engagement kita juga lebih bagus. Nah, yang keempat itu ada platform. Nah, ini media apa yang kita pakai? Kita mau konten kita ini diposting mana, di YouTube kah? Kalau sifatnya video atau memang di Instagram segala macam terserah. Ada juga yang mungkin sifatnya video tapi dibentuk dalam podcast. Nah, kemarin itu kita tahu sempat muncul salah satu aplikasi Clubhouse di mana hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang menggunakan iOS Apple gitu ya, iPhone gitu kan, dan ternyata cuma berselang 2 bulan kemudian itu jatuh karena kenapa? Akhirnya Twitter juga bikin Twitter Space gitu ya, orang buat untuk podcast mereka cuma pakai audio aja, jadi ditinggalkan. Itu sangat bervariasi kalau kita lihat di media sosial bersaing dengan fitur-fitur yang lain. Nah, ini salah satu contoh saya sebut kenapa mungkin ini juga menarik, karena kenapa penggunaan hashtag ini kan atau pagar itu paling sering kita temukan. Ini salah satu contoh kita bisa menggunakan banyak sih situs-situs yang tersedia gratis, misalnya Metricool. Nah, contoh bagaimana orang viral di TikTok atau dia viral di Reels. Reel yang punya Instagram ini kan salah satu saingan beratnya TikTok ya, dari punya Instagram. Nah, kalau misalnya Maaf Bapak Aulia, ya, saya mau mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Terima baik. kasih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau misalnya di TikTok itu kan ada video yang viral, pasti mereka menggunakan FYP ya, for you page gitu. Itu pasti paling sering kita dapatkan itu gitu. Terus pakai musik yang populer yang lagi trending, kemudian juga ikutin tren atau apa challenge yang ada di situ, kemudian juga diunggah di waktu yang prime time, waktu-waktu yang ramai. Begitu juga di IG, itu juga punya algoritma yang hampir sama tapi berbeda. Sekarang sekedar informasi bahwa Instagram sudah melakukan algoritma yang strict sedikit kepada TikTok. Karena kenapa? Ketika ada logo TikTok kita posting di story, itu Instagram langsung men-take down video itu, tidak akan tampil di popular atau explore. Itu salah satunya karena mereka rival ya. Oke, mungkin yang terakhir. Nah, ini paling etika kita juga di digital ini, di medsos itu mungkin ini PPKM lagi heboh ya dengan kondisi kita saat ini. Tapi ini di media sosial juga kita bisa buat PPKM. Pikir-pikir kalau mau posting. Kenapa? Sekarang sesuatu yang diposting tanpa kita pikirkan itu ujung-ujungnya nanti akan terjerat hukum, itu sangat bahaya gitu ya. Sekarang jarimu menjadi harimau gitu. Kalau dulu mulut menjadi harimau, sekarang jari kita menjadi harimau. Jadi sebagai penutup kepada para peserta siapapun kita pengguna media sosial itu harap pikir-pikir kalau mau posting. Kalau hal ini memang tidak ada manfaat, tidak ada nilai bagi orang lain, lebih baik jangan, tinggalkan itu, bikinlah sesuatu konten yang punya arti bagi orang lain dan juga punya nilai bagi kita, dan pastinya menjadi amal jariah bagi kita. Mungkin sekian dulu presentasinya dari saya, mungkin nanti akan ada pertanyaan, kita persilakan. Demikian Mbak Anggia. Ya, terima kasih Bapak Aulia Fitri atas materinya pada hari ini yang luar biasa sekali tentang kecakapan digital. Ya, ternyata PPKM ini bisa menjadi kepanjangan baru ini ya. Pikir-pikir kalau mau posting. Ya, bagus juga itu Pak. Baik, terima kasih Bapak Aulia Fitri. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Dan kepada seluruh peserta,
kembali saya ingatkan, akan dipilih 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Kominfo. 4 diantaranya akan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber, dan 6 diantaranya akan diumumkan pada sesi akhir acara nanti. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, kita lanjut ke materi yang keempat. Ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Harjoni, SOSI MSI. Beliau adalah seorang dosen IAIN Lok Sumawe dan juga sebagai Ketua Divisi Riset Mata Garuda LPDP, dan juga selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madani atau LPMM di Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Harjoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aki. Ya, apa kabar Bapak? Sudah menjelang siang ini, tetap semangat ya. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Baik, Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan keamanan digital ya Pak, dan waktunya 20 menit. Izinkan saya untuk mengingatkan Bapak pada 5 menit terakhir. Terima kasih, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen, pemateri pertama Mas Ardi, pemateri kedua Mas Muhaimin, dan pemateri ketiga Bang Aulia Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma ja'al futuhal arifin bi hikmatika wa surna bi rahmatika wa dzakirna manasina ya Allah ya Arhamar Rahim. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Dr. Harjoni, lahir di Kota Cani dan sudah sekitar 18 tahun di Aceh Utara ini. Sekarang menjabat sebagai Senat IAIN Lok Sumawe. Kalau organisasi ada beberapa, diantaranya itu sebagai Kepala Divisi Riset yang disampaikan oleh Mbak Andia tadi, kemudian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, anggota MES Aceh, dan anggota KHMI Topalumi HMI Kota Lok Sumawe. Kemudian ada beberapa penghargaan karena saya suka menulis, diantaranya berkaitan dengan jurnalis, kemudian juga sebagai review jurnal Scopus maupun Sinta Nasional, kemudian yang terupdate ini adalah sebagai instruktur nasional untuk mata kuliah atau mata pelajaran ekonomi syariah. Materinya diamanahkan kepada saya pada pagi menjelang siang ini terkait dengan keamanan digital. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kalau dari segi perekonomian Indonesia, kalau di ekonomi digital kita diproyeksikan pada tahun 2025 nanti ada sekitar 1.826 triliun pencapaian ekonomi digital kita, dan proyeksi ini sangat-sangat dekat kebenarannya mengingat posisi Indonesia saat ini ada di peringkat kedua di bawah Singapura, dan kontribusi sektor ekonomi digital di Indonesia ini yang paling banyak atau 4 besar itu adalah e-commerce atau bahasa lainnya transaksi jual beli melalui elektronik, kemudian travel, media, dan transportasi. Dari segi keunggulan memang sangat banyak sekali keunggulan kita, tapi ada beberapa tantangan yang kita hadapi, yaitu diantaranya itu adalah transaksi ekonomi digital kita itu masih di seputaran Jabodetabek atau ada di sekitaran 3 provinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara Indonesia itu ada 34 provinsi, jadi sisanya ada 33 provinsi lagi di luar Jabodetabek, dan itu transaksi digital kita masih sekitaran 103 dolar. Artinya ini agak timpang sih. Oleh karena itu memang pemahaman soal ekonomi digital dan literasi ini juga memang harus dipacu untuk seluruh Indonesia pada prinsip. Yang kedua yang menarik adalah masih rendahnya
literasi finansial di Indonesia. Ini menunjukkan bahwasannya dari 47 juta orang itu kita memiliki misalnya tabungan, rekening, tetapi kita tidak punya akses untuk kredit, tidak punya akses untuk investasi dan asuransi. Dan yang paling menarik lagi, ada 92 juta orang di Indonesia itu masih menggunakan atau menyimpan uang itu masih sangat tradisional, atau bahasa lainnya menabung di bawah bantal atau tilang. Ini memang butuh sekali literasi finansial, karena masih rendahnya literasi kita tadi. Akhirnya menunjukkan datanya di samping ini ya, dari Kementerian Kemenak, dari 931 pengaduan itu berkaitan dengan masalah konsumen online. Karena kita lemah di literasi finansial, juga lemah di literasi digital, maka terjadi kasus yang cukup lumayan tinggi ini. Bahkan diperkirakan itu ada penipuan online, penjualan data nasabah itu keluar, itu disebabkan karena ketidakmampuan kita menjaga keamanan itu sendiri. Oleh karena itu, sangat cocok sekali pembahasan di pagi siang ini yang diamanahkan kepada saya. Ada 3 sub pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan aplikasi medsos untuk keamanan. Salah satunya adalah OTP, one time password atau password sekali pakai. Kemudian yang kedua terkait dengan konten aplikasi di media sosial bagaimana. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perilaku aman bermedia sosial. Indonesia, kalau kita lihat data yang terbaru Januari 2021 menunjukkan bahwa Indonesia itu hampir setengah penduduk Indonesia itu melek media, artinya sudah mengetahui media, dan ini mengalami penetrasi sekitar 61% dan mengalami peningkatan kalau Januari 2020 kemarin peningkatan 6,3% atau 10 juta. Dan penggunaan untuk generasi Y dan Z seperti generasi muda ini hampir 99% menggunakan HP untuk bermedia sosial. Dan satu hari kita menghabiskan waktu 3 jam lebih, hampir 4 jam sebagaimana yang disebutkan oleh Mas Muhaimin tadi. Ini menunjukkan memang di Indonesia ini soal media ini sudah melek, tapi keterhatian kita masih kurang. Bahkan itu nanti ada di belakang banyak sekali kasus-kasus soal ini. Kemudian soal transaksi e-commerce tadi, kita kalau dilihat dari data ini, Indonesia itu peringkat pertama. Artinya memang Indonesia itu paling suka berbelanja kalau kita lihat di sini. Berbelanjanya mudah, simple, dan cepat. Ini menunjukkan data dari sekian negara itu Indonesia nomor 1 kedudukannya. Dan transaksi yang sering kita gunakan itu yang kebanyakan adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, berkaitan ini. Angka-angkanya cukup besar semua. Nah, untuk melindungi tadi keamanan, salah satu cara yang paling mudah yaitu soal pemanfaatan OTP atau one time password ini. Oleh karena itu, peserta Zoom webinar pagi hari ini harus betul-betul menjaga OTP ini. Kalau setelah melakukan transaksi, ketika diminta OTP, maka jangan pernah memberikan OTP itu kepada teman ataupun orang lain, karena nanti disalahgunakan. OTP ini adalah satu sarana untuk menjaga transaksi itu. Salah satu contohnya bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Misalnya kode verifikasi akun Anda adalah 4556, masukkan dalam waktu 30 menit. Jadi kalau kita tidak memasukkan OTP itu 30 menit, maka kadaluarsa atau tidak bisa digunakan lagi OTP tersebut. OTP ini banyak kegunaannya, bisa digunakan sebagai username dan password, kemudian verifikasi nomor telepon dan seterusnya. Saya punya pengalaman ketika kemarin itu ke Australia, ketika mau buka email, ternyata kan kita menggunakan biasanya pakai laptop di Indonesia. Begitu membuka laptop di sana, mereka tidak bisa buka karena diminta kode connect ke HP. Untungnya saya
buat itu connect ke HP sehingga begitu buka di sana, ketika dikonekkan ke HP, bisalah laptop itu membuka email saya. Ini juga salah satu cara untuk menjaga keamanan tadi. Nah, intinya kalau kode OTP ini jangan coba-coba sekali-sekali memberikan kepada orang lain. OTP ini banyak sekali di Gojek ada, di transaksi misalnya transfer online juga ada. Kemudian sub pembahasan kedua terkait dengan membuat konten di aplikasi media. Ada beberapa kasus kalau kita lihat dari 2018 sampai 2019 itu ada 8 kasus soal konten aplikasi ini yang disampaikan, baik itu kalangan jurnalis, ada 8 kasus, warga sendiri terkait kasusnya ada 7 kasus untuk 2018, ada 5 kasus untuk 2019, untuk aktivis ada 1 kasus di tahun 2018 dan 2019 ada 4 kasus. Artinya soal media ini menyasar juga semua orang, baik jurnalis sampai juga artis. Oleh karena itu sangat penting sekali penggunaan media ini memenuhi etika. Etika diantaranya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ardi tadi, kita harus berkomunikasi dengan sopan, layak, kemudian hindari yang berbau salah dan pornografi, kemudian perbanyaklah ta'awun, mencari kebenaran dari berita yang kita temukan, sehingga kita lebih arif menghadapi satu dua berita dan seterusnya. Kemudian menghargai karya orang lain sehingga kita tidak cepat merespon sehingga nanti lepas kontrol. Dan ini juga menarik soal respon orang Indonesia. Dari datanya ada menunjukkan orang Indonesia itu nomor 1 peringkatnya di Twitter. Artinya memang kita paling cepat responnya, cuap-cuapnya nomor 1. Jadi walaupun nomor 1, data-data ini seharusnya menyadarkan kita dalam hal penggunaan media sosial atau sosial media tadi lebih hati-hati dan menghargai orang lain. Kemudian yang terpenting juga adalah membatasi informasi pribadi kita. Jangan suka kita mengekspos misalnya nomor rekening, kemudian nomor NIK kita, nomor KTP kita dan seterusnya di media massa, di media sosial maksudnya. Karena soal kasus penyalahgunaan sosial media juga cukup tinggi, ada dan hampir seluruh Indonesia terkena, termasuk di Aceh juga mengalami kasus ini. Kalau di orang media atau jurnalis itu ada 8 kasus, ada dosen ada 3 kasus, aktivis ada 5 kasus, warga sendiri ada 5 kasus, artis ada 3 kasus. Semua sebarannya di Indonesia itu ada, Aceh sampai ke Sulawesi Tenggara. Dan pasal yang terkena karena keteledoran atau dilepas kontrol kita tadi, misalnya pasal 27 ayat 3 soal IT berkaitan soal ujaran ujaran kebencian, ataupun pasal 28 ayat 2 soal kebencian, pasal 27 ayat 3 soal difamasi, dan pasal 32 ayat 1 soal penyadapan. Ini sangat-sangat rentan, artinya memang sekali lagi kita harus sangat hati-hati menggunakan sosial media tadi. Kemudian soal peringkat Indonesia di penggunaan YouTube dan seterusnya kita cukup tinggi angkanya. Memang sekali lagi membuktikan bahwa yang pertama tadi yang disebutkan bahwa kita melek media tadi betul, tapi kehati-hatian juga masih sangat kurang karena pemahaman literasi kita masih butuh pemantapan lagi. Nah, yang pembahasan yang ketiga soal perilaku aman bermedia sosial. Jadi kalau dahulu media sosial itu adalah sumber kebenaran, tapi kalau hari ini media sosial harus butuh cek and recheck lagi, karena sering sekali media sosial atau sosial media itu dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu, oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu, sehingga timbullah gejala kalau dalam teorinya masyarakat post-truth atau menyamarkan kebohongan itu menjadi sesuatu yang benar. Jadi padahal bohong tapi seakan-akan itu benar karena
disebarkan sedemikian rupa sebanyak mungkin sehingga membuat orang menyangka bahwa yang disebarkan itu adalah benar. Ini adalah gejala dari teorinya tadi masyarakat post-truth tadi. Oleh karena itu sekali lagi harus kita memperbanyak menggali informasi sedetail mungkin apakah ini benar, mencari sumber-sumbernya dan seterusnya. Sehingga nanti peran media sosial itu benar-benar membantu masyarakat ke arah yang benar, bukan sebaliknya, membantu masyarakat untuk terpecah belah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan hindari, diantaranya itu adalah menyangkut pencemaran nama baik orang lain, kemudian mencari atau memilih teman yang baik, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian terkait dengan media sosial atau sosial media adalah soal jejak digital. Ini juga peserta webinar harus hati-hati sekali karena jejak digital tanpa kita sadari itu memiliki peran penting sekarang ini. Kalau misalnya kalau kita tinggalkan jejak digital kita yang negatif, nanti suatu hari itu akan dicap. Misalnya contohnya ketika kita ikut mau tes S2, maka tim penyeleksi sangat sering sekali menggunakan mengecek jejak digital kita untuk penentuan lulus apa tidak lulusnya kita untuk beasiswa. Karena itu menyangkut pengalaman saya ketika mengambil beasiswa LPDP dan seterusnya. Kemudian kalau kita misalnya sudah menjadi bekerja atau PNS ataupun di BUMN ketika mau naik jabatan atau promosi jabatan, jejak digital juga menentukan kita. Sehingga nanti banyak sekali orang-orang yang mencalonkan diri pada jabatan tertentu ketika dicek oleh tim penilai jejak digitalnya menyebabkan dia tidak diberi posisi tersebut. Oleh karena itu kita harus meninggalkan jejak digital yang baik. Contohnya seperti yang foto sebelah kanan ini. Ketika saya menulis, ternyata tulisan saya itu sampai hari ini masih tersimpan. Foto yang saya upload itu sampai hari ini kalau tidak dihapus masih tersimpan. Bayangkan kalau ada tulisan kita yang tidak bagus ataupun perilaku kita yang tidak bagus, pasti itu akan bertahan sampai dihapus. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga jejak digital ini yang baik-baik. Untuk menjaganya adalah memeriksa jejak digital kita. Kalau ada kemarin-kemarin sebelum kita ikut webinar ini tidak tahu bahwa jejak digital itu penting, hari ini coba kita cek jejak digital kita. Kalau ada yang keliru cepatlah hapus. Biar nanti yang positif aja yang tinggal. Kemudian bijaklah sebelum menulis. Tulislah hal-hal yang bagus yang membawa manfaat kepada diri kita dan orang banyak. Kalau buat tulisan opini juga jangan opini yang memecah belah. Kalau buat status juga jangan buat status yang buat kacau. Kemudian menggunakan perangkat mobile sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Aulia tadi. Ada hal-hal penting di dalam alat-alat HP kita yang mungkin harus kita pelajari sehingga nanti membuat keamanan tinggi bagi kita. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Muhaimin dan Mas Abdi tadi, bangunlah citra positif ketika kita menulis sehingga ini akan membawa pengaruh besar bagi masa depan kita. Karena baik, Bapak Harjono, maaf Bapak Harjoni. Ya, oke. Apa yang kita lakukan? Ingatkan waktu 5 menit lagi ya, Pak. Oke, terima kasih. Apa yang kita lakukan hari ini akan membawa pengaruh besar untuk kita di masa akan datang. Untuk ada 5 kata kunci yang penting. Tadi, tidak membagi informasi pribadi, pilih-pilihlah teman, hindari penggunaan akun negatif, gunakan untuk pengembangan diri, jadikan sarana untuk mempromosikan diri. Kemudian penutup, ada pantun, karena ini menjelang siang, ada pantun untuk kita semua. Pergi ke pasar naik kapal, tak lupa mampir dulu ke Bali. Kami ucapkan selamat tinggal, makasih sudah datang di Jum ini. Siang-siang ditanyai istri, siang
Sudah makan belum? Usai sudah pertemuan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Harjoni yang sudah memaparkan materi luar biasa terkait keamanan digital. Aduh, baik sekali. Ada pantunnya segala di ending presentasi. Ya, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan media digital ya Pak Harjoni ya, bahwa kita melek digital perlu, tapi hati-hati lebih perlu lagi. Percuma kalau sudah melek tapi tidak hati-hati, yang ada kita jadi lebih banyak rugi daripada mendapat banyak keuntungan dari media digital. Betul ya Pak Joni ya? Benar, Mbak. Iya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, telah kita simak tadi 4 narasumber yang sudah menyampaikan materi secara luar biasa pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Harjoni. Kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Dan kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, karena ini sudah menjelang siang, kita nanti akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan kami akan memilih 10 penanya terpilih ya. 10 penanya terpilih ini akan kami bagi 2, 4 diantaranya akan berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber, dan kepada 4 orang nanti yang kami sebutkan namanya, mohon diaktifkan kameranya supaya interaksinya dengan narasumber yang dituju itu bisa lebih baik. Dan 6 nama penanya yang terpilih berikutnya akan kami umumkan pada sesi akhir acara. Jadi kami mohon tidak meninggalkan Zoom meeting ini walaupun sudah mengajukan pertanyaan, walaupun narasumber sudah menjelaskan materinya secara jelas dan detail, tolong jangan buru-buru untuk meninggalkan Zoom meeting ini, karena nanti di akhir acara ada pengumuman 6 orang akan mendapat kesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Kominfo. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan atau kehilangan hadiah tersebut. Baik. Iya, kita masuk ke sesi tanya jawab pada hari ini. Di sini sudah masuk banyak sekali. Terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini yang sudah begitu antusiasnya mengajukan pertanyaan yang pada kami yang ditujukan untuk para narasumber. Baik, saya akan sebutkan di sini, saya panggil Saudari Leni R. Dalimunte. Saudari Leni R. Dalimunte akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Ardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Saudari Leni bisa terhubung dengan saya? Ya, tolong diaktifkan mikrofonnya. Ya, Iya, kedengaran suara saya Mbak sebelumnya? Ya, alhamdulillah kedengaran. Assalamualaikum, Mbak Leni. Baik, silahkan disampaikan pertanyaannya untuk ke narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Ardi Widiansyah. Baik, terima kasih sebelumnya pada Mbak Moderator. Pertanyaan saya ke Bapak Ardi Widi ya. Bapak, selama ini kan tuh banyak kegagalan transaksi online terjadi karena konsumen yang enggak percaya kepada sang penjual gitu. Bahkan karena kurangnya etika dari si penjual itu sendiri. Misal tuh seperti penjual terlihat online tapi pesan kita nggak dibales-bales gitu kan. Kadang bisa berhari-hari seperti itu. Ada pula yang penjual yang kurang ramah, kemudian krisis kepercayaan karena adanya testimoni-testimoni dari konsumen lain karena barang yang diterima tidak sesuai ekspektasi, seperti itu. Seberapa pentingkah etika digital dimiliki para penjual di e-commerce atau media sosial ini gitu. Kemudian bagaimana Pak menghadapi atau mengedukasi penjual yang demikian? Apakah ada regulasi baku dalam beretika online ketika bertransaksi? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Leni. Silahkan Bapak Ardi untuk dijawab pertanyaannya. Etika transaksi digital ya, mungkin nggak ada aturan bagus ya untuk ini, tapi paling tidak kita harus, salah satunya harus jujur, adil, ramah, janji harus ditepati, terus saling menghargai sesama pesaing, terus mematuhi hukum yang berlaku, seperti itu.
juga yang paling penting tuh peduli sama pelanggan seperti itu. Karena kadang kan suka ada alasan apa namanya, pelanggan adalah raja itu digunakan sebagai alasan tuh kan. Jadi ya buat saya ya kita tetap menjawabnya dengan sopan, dengan ramah, karena itu juga kan bisa juga sebagai investasi nih, investasi bagi kita, brand kita gitu, bahwa si brand ini atau kita sebagai personal itu tetap baik menjawab pertanyaan dari konsumen, dari apa, dengan sabar, dengan jujur gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya ya. Karena itu investasi juga, nama baik kita, nama baik brand kita juga, bagaimana menjawab itu terhadap konsumen gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ardi atas penjelasannya ya. Jadi intinya kita dalam bertransaksi juga harus mengedepankan etika, terutama terkait dengan untuk menjalankan transaksi pembayaran ya, dan menganggap bahwa klien ini atau customer kita ini tidak hanya sebagai raja, tapi juga investasi bagi kita untuk menjaga nama baik kita dengan memperlakukan klien kita dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ardi sudah menjelaskan atas pertanyaan dari Saudari Leni. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya saya panggilkan Saudara Siswanto. Saudara Siswanto akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Muhaimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Siswanto. Waalaikumsalam, Mbak Moderator. Iya, Alhamdulillah jelas suara dan videonya. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya untuk ke Bapak Muhaimin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak Muhaimin. Halo pagi, Abang Siswanto. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Sekarang itu banyak sekali dengan perkembangan budaya digital ini pekerjaan tren yang melalui media digital. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, banyak juga orang lain yang juga mengupgrade kemampuannya. Tentu sekarang banyak sekali persaingan dalam dunia pekerjaan yang memanfaatkan digital. Bagaimana kita mengikuti perkembangan budaya digital ini dan melakukan upgrade soft skill maupun hard skill agar bisa bersaing dengan pesaing yang lain dalam dunia pekerjaan dunia digital, misalnya seperti pekerjaan-pekerjaan seperti freelancer ataupun copywriter dan lain-lain. Terima kasih. Halo, Baik, terima kasih Saudara Siswanto atas pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Muhaimin untuk dijawab. Iya Bang Siswanto, kita memang untuk kondisi sekarang ini ada selain beberapa peluang dan semakin banyaknya kompetitor yang luar biasa juga. Nah, kita harus meningkatkan soft skill kita dan hard skill kita. Nah, beberapa hal karena sekarang kita hari ini berbeda dengan mungkin 10 tahun yang lalu. Ketika kita belajar beberapa, kita harus datang offline, hotel, mengikuti seminar dan lain-lain, dan itu harus kita datang dan berbayar gitu. Nah, untuk hari ini kita mau meningkatkan soft skill kita dengan konsisten, kita bisa mengikuti beberapa kursus, beberapa webinar, ada yang sifatnya gratis, bahkan ada yang sifatnya berbayar. Nah, ini sekarang sebenarnya, dan salah satu untuk dari literasi digital yang hampir berlaku di seluruh kabupaten di Indonesia, 514 dan seluruh provinsi, ini salah satu meningkatkan untuk pengetahuan itu juga. Nah, beberapa hal memang kita harus rajin dan kita harus mengambil peluang itu. Nah, karena setiap kita tadi, masnya tadi apa sebagai apa mas? Freelancer ataupun copywriter seperti pekerjaan-pekerjaan digital saat ini, Bapak. Nah, pekerjaan digital ini kan sebenarnya peluangnya sekarang sangat banyak, sangat bagus sekali. Tergantung ketika kita, masnya, sesuai dengan kebutuhan pasarnya dan customer segmennya mas itu apa? Apakah B2B, business to business, atau business to customer? Nah, ini perlu dipisahkan.
Nah, ketika kita mulai menawarkan produk pun, kita kan harus sesuai dengan customer yang kita tuju. Kita tidak bisa hari ini menjual ke semuanya orang yang semuanya orang. Kita harus menentukan bahwa kita yang segmen kita, target pasar itu siapa sih? Nah, itu menurut saya harus ditentukan. Nah, selain ditentukan, kita juga harus menawarkan dengan mengikuti perkembangan, karena setiap produk dan setiap itu berbeda-beda juga pendekatan media yang dipakai. Nah, bisa dipelajari dengan beberapa hal itu. Nah, menurut aku lebih ditentukan customer segmennya dan bagaimana kita lebih ditawarkan dengan yang lebih baik dan lebih personal branding, atau kita tadi banyak disebutkan ada beberapa hal dari Mas Aulia Fitri juga, bagaimana konten-konten yang untuk viral dan lain ini boleh diaplikasikan juga. Mungkin dari saya cukup itu, Bang Siswanto. Oke, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada seluruh peserta yang ada di forum meeting ini. Saya tadi sempat hilang koneksi. Aduh, mohon maaf sekali saya menghilang sejenak tadi. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya, untuk penanya ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Elita Francisca. Ya, Saudari Elita Francisca, apakah sudah terhubung? Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, iya. Silahkan Saudari Elita Francisca untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Aulia Fitri ya. Ya.
Selamat Ya, pagi silakan. Bapak Kuliah. Pagi Elita. Mohon maaf ini kamera saya nggak tahu tiba-tiba off ya. Iya Pak. Baik, saya izin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak melihat stasiun televisi dan beberapa aplikasi video distribut seperti YouTube dan TikTok di mana banyaknya berita viral yang mengarah ke hal-hal yang negatif seperti konten perdebatan, saling sindir, hedonisme, pamer kekayaan. Bahkan konten-konten di mana pakaian yang agak terbuka itu kurang cocok dengan budaya negara kita yang mengusung adat ketimuran. Tetapi sepertinya beberapa media malahan follow up atas hal tersebut. Bagaimana menurut Bapak sendiri melihat hal itu? Negatif tapi viral atau positif tapi kurang disukai oleh masyarakat atau kurang laku di pasaran gitu Pak. Terima kasih. Ya, Iya, terima terima kasih. kasih. Silahkan Bapak dijawab langsung. Terima kasih Elita atas pertanyaannya. Memang ini fenomena yang kita lihat sehari-hari ya, dan bahkan menjadi konsumsi publik dan juga masyarakat yang ada di apa namanya di televisi gitu ya, dan juga di TikTok segala macam, di Instagram, itu semua sekarang malah yang viral-viral di media sosial kemudian dikonsumsi oleh pihak TV ya. Itu sering ya, sangat sering, bahkan kita sering melihat bahwa video-video yang dimasukkan itu semuanya video-video yang diambil dari media sosial. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang dengan fenomena tersebut bahwa yang negatif malah viral, yang positif malah hilang gitu ya dari peredaran, sebenarnya itu memang sesuatu yang tidak baik, di mana masyarakat kita memang tingkat literasinya itu menyukai hal-hal yang berbau negatif. Tadi kita tahu bahwa netizen Indonesia itu kan sangat keras di Asia Tenggara, sangat tadi sudah dijelaskan juga bahwa mereka bisa men-take down akun-akun yang tidak mereka suka gitu ya, dengan mereport segala macam. Tapi pada intinya sesuatu yang positif itu sebenarnya harus viral gitu ya. Kisah-kisah yang memang bisa menginspirasi kita, yang punya nilai lebih untuk kita, itu sebenarnya harus viral gitu. Bagaimana caranya supaya konten negatif itu ke depan bisa bukan dengan viral sih, maksudnya bisa ditekan. Sebenarnya perbanyaklah konten-konten yang positif. Biasanya seperti itu. Semakin banyak konten yang positif ke depan, yang negatif itu secara perlahan akan turun. Dan edukasi kepada masyarakat, literasi digital kepada masyarakat itu juga akan semakin berkembang. Karena sekarang setiap hari disodorin dengan berita-berita negatif, sehingga orang berpikir bahwa yang negatif ini layak tampil ke publik. Padahal sebenarnya tidak, gitu. Yang positif yang lebih, kita tahu bahwa sesuatu yang positif itu akan memberikan energi positif bagi kita dan juga bagi orang-orang pengguna yang lain. Tapi hal sebaliknya yang terjadi ketika hal itu negatif tentu akan melahirkan hal-hal yang negatif juga dalam kehidupan sosial kita, baik di internet maupun di kehidupan yang nyata gitu ya. Jadi gimana salah satu caranya itu ya, kita memang harus memperbanyak hal-hal yang positif. Salah satunya membentuk komunitas yang memang kita bisa tekun di hal yang apa gitu ya, misalnya membuat faedah kepada orang lain ya. Kita bikin komunitas rame-rame teman-teman gitu yang saling like, berbagi, share, dan ujung-ujungnya nanti itu juga akan menjadi viral, sehingga orang-orang juga akan tahu bahwa hal yang positif ini yang harus diangkat, bukan hal negatif. Kalau yang negatif kita angkat, tentu ke depan kondisi netizen dan juga bangsa milenial kita ini juga nggak akan berkembang, karena bangsa lain juga akan mengecap bahwa Indonesia ini cuma terkenal dengan sisi negatifnya, padahal kan enggak gitu ya. Padahal kita banyak melihat konten-konten kreator yang ada di YouTube juga, kayak kemarin Wonderland Indonesia itu mendapat nomor 1 di YouTube juga karena memang itu sangat positif gitu ya. Sisi-sisi yang mereka angkat di video yang kemarin itu dalam rangka 17 Agustus itu juga sangat positif, itu bisa trending nomor 1 di YouTube sampai 2 miliar orang, 2 juta orang melihat gitu ya dalam waktu cuma beberapa menit, beberapa jam gitu ya. Itu luar biasa. Jadi ketika TV melakukan hal demikian, memang kita bisa melapor gitu ya. Kita punya lembaga pemerintah yang siap menerima laporan dari masyarakat ketika memang sebuah TV yang mereka menampilkan tayangannya kepada publik itu boleh melaporkan itu ketika memang itu tidak layak tayang gitu. Tapi yang intinya yang positif itu bisa mengalahkan yang negatif. Yakinkan gitu bahwa kita bisa gitu. Itu Elita. Baik, terima kasih kepada Bapak Aulia Fitri atas penjelasan dari pertanyaan Saudari Elita. Baik, kita lanjut berikutnya, penanya yang keempat. Ini saya panggilkan Saudara Hafiz Imanda Januari ya. Saudara Hafiz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah Bu? Saudara Hafiz Imanda? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan disampaikan pertanyaannya untuk Bapak Dr. Harjoni. Assalamualaikum, Mbak. Selamat pagi, Pak Harjoni. Pagi, Mas. Mohon izin, ya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Jadi saat ini kan online, Pak, banyak sekali formulir online itu dari platform terbuka, misalkan itu Google Form yang bertebaran di internet, Pak. Contohnya formulir untuk daftar webinar, vaksinasi, atau bantuan pemerintah, dan lain sebagainya. Terus lantas bagaimana, Pak, jika ada pihak yang membuat Google Form palsu dan membuat URL shortener yang mirip dengan aslinya? Yang dikhawatirkan ini sebagai tindakan phishing, Pak. Nah, adakah langkah untuk mengantisipasi hal-hal ini, Pak? Terima kasih, Pak. Sekian. Terima kasih, Mas Hafiz. Ini pertanyaan luar biasa dari Mas Hafiz. Memang ini kalau dibungkus dengan niat jahat sangat tepat, sangat benar sekali yang kata Mas Hafiz. Jadi walaupun sekarang kita itu Mas Hafiz sudah ada permen soal data pribadi, sudah ada permennya. Kalau tidak salah nomor 21, permen nomor 20 tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi. Nah, kita takut sepertinya ketakutan Mas Hafiz tadi. Jadi ada oknum-oknum jahat yang caranya seperti tadi melakukan untuk mengambil data kita karena dia takut nanti bersentuhan dengan peraturan tadi. Oleh karena itu, disinilah kecerdasan kita dan kehati-hatian kita dalam mengisi itu. Jadi sebaiknya Mas Hafiz langsung melakukan tabayun kepada pelaku itu apakah benar, kemudian coba-coba iseng-iseng lihat websitenya, kemudian pakai jalur siapa saja panitianya, jangan satu opinion saja, tapi coba beberapa telepon yang ada di panitia itu benar apa enggak mereka melakukan itu, sehingga kehati-hatian inilah yang akan menyelamatkan kita. Karena Mas Hafiz dari mana nih? Dari Aceh sendiri atau dari Jawa Timur, Pak, Nganjuk. Iya, Jawa Timur. Oke, jadi ada beberapa kasus termasuk di Aceh kemarin, data-data itu ternyata mereka simpan, sehingga di kampus saya juga mereka simpan, kemudian mereka seakan-akan mau memberikan dana kepada mahasiswa kami waktu itu. Tapi alhamdulillah mahasiswa kami tadi, karena mungkin sudah sering mengikuti literasi digital ini, cross check kepada yang bersangkutan. Dia menjual nama dosen salah satu, misalnya nama Pak Harjoni dia jual. Kemudian di cross check kepada saya, Pak betul nggak Bapak mau kasih dana ke kami? Jadi dengan cara-cara itu akan menghindari hal-hal yang negatif tadi Mas Hafiz. Oke, terima kasih Mbak Agia. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Harjoni atas penjelasan dari pertanyaan Saudara Hafiz. Iya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, tadi telah kita ikuti bersama 4 penanya yang sudah mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita ya. Mudah-mudahan dari keempat orang tersebut sudah kurang lebih bisa mewakili pertanyaan dari seluruh peserta webinar kita pada hari ini. Mohon maaf karena tidak bisa menampilkan seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peserta hari ini. Baik. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan pelajar dan mahasiswa peserta webinar dimanapun Anda berada, kita masih ada waktu ya setelah kita mengikuti penjelasan dari para narasumber kita dan juga sesi tanya jawab, kita berbincang kembali sejenak dengan key opinion leader kita pada hari ini yaitu Kak Erisa Fadila. Ya, Kak Erisa, apakah masih bersama kami di sini? Iya, selamat siang kembali Mbak Anggia. Iya, selamat siang kembali. Kita ketemu lagi. Iya nih Kak Erisa. Terima kasih ya sudah standby bersama kita di sini. Gimana nih ya dari pemaparan para narasumber kita tadi nih Kak Erisa? Iya, luar biasa. Iya,
Itu luar biasa sekali materinya ya terkait dengan tema kita yaitu yuk tambah produktif di era digital. Nah, boleh dong sharing ke kita ini dari pengalaman pribadi Kak Erisa sendiri ya terkait dengan produktif di era digital ini apa saja sebenarnya sih Kak kegiatan-kegiatan Kak Erisa dan mungkin bisa di-share ke kita semua ke seluruh peserta webinar ini mungkin ada tips triknya biar lebih produktif tapi aman dan nyaman menggunakan media digital gitu loh Kak. Baik, terima kasih Mbak Anggia. Luar biasa ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari keempat pemateri kita ya pada pagi hari ini. Banyak sekali insight-nya gitu ya. Aku sendiri pun banyak belajar gitu ya. Tadi salah satunya dari Mas Aulia juga jenis-jenis konten gitu ya. Terus tujuan kita bikin konten apa gitu selaku konten kreator sendiri gitu. Sangat mendapat pemahaman baru gitu pastinya. Dan terkait pengalaman ya, teman-teman perlu kita sadari memang tadi keempat narasumber kita sudah mengatakan bahwa memang media digital saat ini ruang digital adalah kebutuhan ya, bukan lagi keperluan tapi sudah menjadi kebutuhan yang berjalan berdampingan gitu ya bersama kita di setiap sisi kehidupan kita gitu, di aspek kehidupan kita rasa-rasanya belajar sekarang online, digital gitu ya, pendidikan juga aspek ekonomi ya, bisnis tadi berjualan udah serba digital, serba online gitu ya, segalanya gitu. Kita saling berdampingan dengan ruang digital. Nah, bagaimana produktif ini gitu. Sebenarnya produktif ini kan artinya semakin hari semakin luas gitu ya. Rasa-rasanya maknanya semakin luas. Tapi sebenarnya menurutku sendiri produktif ini ketika kita bisa seimbang gitu. Seimbang dengan berbagai kegiatan yang kita punya gitu. Kita tahu waktu kapan kita harus jeda gitu. Kita tahu kapan waktu kita memanfaatkan media ini gitu. Dan ini adalah masa-masa emas gitu ya. Tadi juga disebutkan bahwa emang peluangnya sangat besar gitu ya. Dengan satu handphone aja, satu genggaman handphone itu kita bisa melakukan banyak hal teman-teman. Nah bisa dimulai dari hal-hal kecil ya. Tadi bikin konten, misalnya membagikan informasi-informasi yang dimulai dari hobi misalnya ya. Kita suka otomotif, misal teman-teman kita bisa bagikan tuh tips and triknya, atau misalnya kita suka fashion, suka makanan, kita bisa review-review dan lain-lain. Itu bisa dari hal-hal kecil. Yang pasti tips produktif sendiri itu kita punya skala prioritas ya. Jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan di esok hari gitu. Biasanya kita bikin list dulu nih, list to do gitu. Nah sekarang udah ada fasilitasnya ya, udah ada wadahnya di ruang digital ini jadi serba mudah. Teman-teman yang tadinya mungkin offline tatap muka itu kita nggak bisa ngelakuin A, nggak bisa ngelakuin B, banyak yang mau kita lakuin, tapi sekarang kita punya waktu lebih banyak gitu ya, lebih luas lagi, dan kita bisa lakuin hal-hal tersebut melalui ruang digital ini. Iya, luar biasa sekali. Memang dunia digital atau era digital ini memberikan banyak hal positif sebenarnya ya, asal kita pandai memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Dan justru kalau misalnya kita di masa-masa offline, kita agak terbatas gerak-gerak kita karena mungkin kita harus berada di satu waktu tertentu, sementara di tempat lain kita juga tidak bisa menghadiri dengan waktu yang sama. Tapi terkadang dengan dunia digital sekarang ini kita bisa berada di beberapa tempat dalam satu waktu yang sama. Barangkali mungkin Kak Erisa pernah nih berada di satu di satu waktu dengan 2 webinar barangkali dengan ada 1 atau 2 webinar. Mungkin pasti pernah ngerasain ya kan? Iya betul. Kita webinar tapi sambil meeting yang lain juga itu sebenarnya nggak baik ya teman-teman gitu ya. Cuman memang saat ini kita jadi punya banyak kesempatan ya untuk hal-hal tersebut gitu. Karena di digital ini kita bisa terhubung dengan siapapun dimanapun ya. Seluruh Indonesia luar biasa nih, kita main-main ke Aceh juga nih. Iya, betul sekali. Dan kesempatan seperti ini kita bisa berkelana, berjalan-jalan ke Aceh, kita berjumpa dengan teman-teman rekan-rekan di Aceh, dimanapun di seluruh Indonesia ini dengan media digital ya Kak Erisa ya. Iya.
Iya, baik Kak Erisa, ini kita sudah mendekati akhir waktu dan saya sudah mendapatkan bocoran pemenang nih untuk 6 orang yang beruntung dari peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Kak Erisa bisa bantu saya ya untuk menyebutkan nama-nama pemenangnya? Ya, baik. Iya. Apakah Kak Erisa sudah mendapatkan nama-namanya? Belum, di sini belum muncul ya. Muncul ya. Baik, sambil kita menunggu pengumuman nama-nama pemenang yang akan berkesempatan mendapatkan hadiah dari Kominfo, nanti akan diumumkan oleh Key Opinion Leader kita, Kak Erisa. Saya cuma mau mengingatkan dulu sedikit bahwa akan nanti disediakan link absensi, jadi kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini dari awal hingga menjelang akhir ini dan ingin mendapatkan sertifikat dari Kominfo, kami harapkan untuk mengisi link absensi. Jadi yang mengisi link absensi akan mendapatkan sertifikat. Ya, jangan lupa, jangan terlewatkan dan jangan buru-buru untuk keluar dari Zoom meeting ini. Baik. Oke. Nah, ini sudah muncul nama-nama pemenangnya. Boleh disebutkan Kak Erisa? Ya, baik. Selamat ya kepada ke-6 penanya terbaik pada webinar pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, hadiahnya juga bermanfaat ya. Selamat kepada Mbak Sherly Angelia, kemudian Mas Muhammad Fadil, Mbak Naina Izati, Mbak Zahratul Husna, Mbak Nina Safira, dan Mas Danu Permana. Selamat. Yeay, selamat. Baik Bapak Ibu yang namanya sudah disebut, mohon dong diaktifkan kameranya jika memungkinkan. Nanti kita mau ada sesi foto bersama untuk mengabadikan momen bahagia ini. Iya, kalau bisa diaktifkan. Ya. Baiklah, mungkin ada terkendala dari beberapa. Kita berfoto bersama ya untuk mengabadikan momen bahagia sekarang dengan literasi digital. Oke, 1, 2, 3. Sip, baik. Oke, sekali lagi selamat kepada seluruh peserta yang sudah terpilih ya. Dari seluruh peserta kami memilih 10 penanya yang terpilih, 4 tadi sudah berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumbernya, dan 6 nama barusan yang kita umumkan ya, diumumkan oleh Kak Erisa ini juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Kominfo. Dan kepada seluruh peserta yang sudah beruntung, kami harapkan atau kami himbau untuk menghubungi lagi atau memastikan lagi ke host bahwa nama, nomor telepon, dan e-wallet atau e-money-nya itu sudah benar supaya hadiah yang akan disampaikan tidak salah alamat ya. Baik, terima kasih kepada Kak Erisa sudah membantu saya menyebutkan nama-nama pemenang dan sudah sharing dengan kita semua di sini. Dan ada tips triknya ya terkait dengan produktif di era digital ini. Oke, semoga sukses selalu Kak Erisa dimanapun dan kapanpun dan apapun kegiatan Kak Erisa. Amin, terima kasih Mbak Anggia. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, dari pemaparan materi keempat narasumber tadi, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk sebagai poin-poin penting pengingat ya bagi kita semua, terutama dalam kita bermedia digital, janganlah menggunakan kata-kata yang kasar, provokatif, porno, ataupun sara ya. Utamakan etika. Bagaimana kita beretika di dunia offline, ya begitu juga lah kita menerapkan etika di dunia digital. Jangan juga memposting artikel atau status yang sifatnya bohong atau hoax, ya, karena itu hanya menyebarkan hal-hal negatif, keresahan, dan juga sebenarnya merugikan buat kita. Dan jangan juga posting atau copy paste artikel, foto yang mempunyai hak cipta ya, termasuk juga lagu. Dan itu juga jika ingin melakukan foto
diposting ulang itu tolong dicantumkan sumbernya dari mana, atau minta izin kepada pembuat foto tersebut atau penulis artikel tersebut ya, atau pencipta lagunya atau penyanyinya yang bersangkutan, bahwa kita akan memposting ulang atau mengcopy paste untuk kepentingan mungkin kita akan melakukan suatu kegiatan dalam media digital kita. Dan santunlah dalam berkomentar, dalam memposting, karena itu merupakan hal-hal penting yang perlu kita ingat, di mana dalam media digital ini kita sudah pasti yang namanya meninggalkan jejak digital. Jejak digital ini tidak akan pernah bisa hilang, akan ada selamanya terkait dengan diri kita. Jadi sampai kapanpun kita akan memiliki jejak digital, dan berhati-hatilah dalam menggunakan media digital, karena di jejak digital itu tidak hanya terkait dalam kita memposting apa saja, tapi juga menjadi acuan ya, acuan dalam kegiatan kita yang lain, dalam hal misalnya penerimaan pekerjaan ya, pemilihan pegawai, lalu melihat sepak terjangnya kita ini orang yang pantaskah untuk menjadi pemimpin atau tidak, ataukah pantaskah sebuah perusahaan untuk menerima kita, atau pantaskah siswa ini mendapatkan beasiswa, karena itu bisa dilihat dari rekam jejak kita, dari jejak digital yang kita buat. Karena itu penting, jadi berhati-hatilah, bijaksanalah dalam menggunakan media digital. Dan tidak yang kalah pentingnya juga, kita juga harus berhati-hati ya. Melek digital itu sudah keharusan di era sekarang, tapi kehati-hatian juga lebih penting, karena itu akan merugikan kita sendiri secara pribadi jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan media digital. Banyak tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, bagaimana kita menjaga keamanan dari akun kita, bagaimana kita menjaga transaksi-transaksi kita agar segala sesuatunya bisa berjalan aman, nyaman, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan janganlah jadikan media digital ini sebagai ajang untuk menyebarkan hal-hal viral tapi negatif, tapi jadikanlah ajang untuk menyampaikan hal-hal viral tapi positif. Ya, setiap peluang yang ada dimanfaatkan dengan maksimal agar kita lebih produktif di era digital ini dan memberikan banyak hal-hal positif baik bagi kita sendiri dan seluruh masyarakat yang terlibat dengan kita. Itu saja yang bisa saya kutip poin-poin pentingnya yang bisa kita manfaatkan atau kita terapkan dengan terkait tema kita pada hari ini. Yuk tambah produktif di era digital. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam kita menggunakan media digital. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar dimanapun Anda berada, tiba kita di penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar, terutama di Kabupaten Aceh Utara yang telah mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa, yaitu terima kasih kepada Bapak Ardi Widiansyah SOS, Bapak Muhaimin SIPMA, Bapak Aulia Fitri, Bapak Dr. Harjoni SOSI MSI, dan Kak Erisa Fadila yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita juga semua. Sebelum saya tutup acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Dengan demikian, selesai sudah webinar kita dengan tema Yuk Tambah Produktif di Era Digital. Saya Anggia Paramita Putih Kencana beserta kru yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri, mohon maaf lahir batin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Sampai jumpa. Salam kenal Dr. Harjoni. Terima kasih Mas. Aulia Fitri, Abang Ardi Widiansyah. Salam semuanya, salam kenal. Terima kasih Mas Muhaimin. Terima kasih. Ditunggu di Aceh, Mas. Iya Bang, ya. hampir ke Bogor, saya tinggal di Bogor Pak. Iya.
kasih Mbak Agia, Mas Adi, sampai jumpa lagi. Sama-sama Mas Sarjoni. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu